Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini dan detik ini. Kami mau disapa oleh firman-Mu, ajari kami untuk memahaminya dengan baik. Amin. Doa pembukaan kita berdoa, yang menjadi nats renungan kita hari ini tertulis. Wahyu 1:8. Demikian firman Tuhan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kristus, Alfa dan Omega. Bapa, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu makna dari Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah bahwa Dia adalah yang awal dari segala sesuatu dan akan menjadi yang akhir. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa Dia selalu ada dan akan selalu ada. Yesus itu hidup dan memiliki kuasa untuk menolong orang-orang percaya yang menderita penganiayaan. Keberadaan Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah sebagai penguat, penolong orang yang dianiaya, sekalipun hidup orang percaya teraniaya bahkan mati. Tetapi dalam Kristus ia hidup sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Kitab Wahyu ini adalah surat edaran untuk 7 jemaat di Asia Kecil sebagai penguat iman di tengah penganiayaan Romawi yang mengalami penganiayaan penderitaan yang begitu hebat pada Kekaisaran Domitianus, kekaisaran yang paling sadis dan kejam. Salah satu bentuk penganiayaan kepada orang Kristen adalah kepala orang Kristen dipaku dengan paku besar dari atas. Dalam Kristus hidup orang percaya tidak sia-sia sekalipun ia menderita dan akhirnya mati di dunia ini. Sebaliknya dalam Kristus ia memperoleh damai dan ketenangan yang bernilai abadi. Salah satu bapa gereja mengatakan, darah kaum martir adalah benih pertumbuhan gereja. Apa yang menjadi pusat hidup kita sebagai orang yang percaya? Kepada siapakah kita mengantungkan hidup baik masa kini maupun nanti? Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Oleh karena itu mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Amin. Doa penutup. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang mengingatkan kami dan mengajari kami untuk setia kepada-Mu dan mematuhi perintah-perintah-Mu. Teguhkan iman kami menghadapi pergumulan hidup ini. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Ilustrasi. Tetap untuk selama-lamanya, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12:3. Penglihatan Daniel tentang akhir zaman dan keadaan manusia dalam lintasan zaman, yakni ketika masih hidup di dunia ini dan setelah akhir zaman hidup di dunia berakhir oleh akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan ada kesusahan besar dan akan ada kesesatan yang sangat kacau. Keadaan orang diwarnai oleh tidak adanya kepercayaan satu terhadap yang lain.
Pada akhirnya dunia akan binasa dan manusia habis bersama bumi yang hancur. Tetapi itu bukan akhir segalanya melainkan pemenuhan kuasa dan kasih Allah yang terakhir dan kekal bagi manusia. Di dalam kekekalan kuasa dan kasih Allah, manusia yang masih hidup dan orang yang sudah mati ditetapkan untuk mengalami kemuliaan bersama Allah atau untuk mengalami kehinaan. Orang bijaksana, yakni yang selalu memikirkan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yaitu terang yang diciptakan pada hari pertama sebelum ada benda-benda penerang, terang Tuhan. Demikian juga orang yang menuntun manusia kepada kebenaran, maka ia akan mengalami keadaan seperti bintang indah dan tidak terjangkau. Kedua karakter ini adalah orang yang sama, yaitu merekam yang disebut, tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pukul 15:58